Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat datang dalam presentasi video kami yang akan membahas topik yang sangat relevan dalam dunia keuangan, yaitu kejahatan ekonomi perbankan. Tapi sebelum memulai presentasi di saat ini, saya ingin memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu, yaitu kami dari kelompok 16 kelas 6 RI dengan pembahasan kejahatan ekonomi perbankan. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi, kejahatan ekonomi perbankan menjadi ancaman serius bagi stabilitas sistem keuangan dan integritas lembaga keuangan. Dalam presentasi ini, kami akan mengajak Anda untuk memahami esensi dari kejahatan ekonomi perbankan, jenis-jenisnya, serta dampaknya yang merugikan. Kami juga akan membahas upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menangani kejahatan secara efektif, serta analisa kelompok kami terhadap kasus kejahatan perbankan yang terjadi di Indonesia. Siapkah Anda memasuki dunia yang gelap namun penting ini? Mari kita mulai menjelajahi dan memahami kejahatan ekonomi perbankan dari presentasi kelompok yang akan kami paparkan. Pertama, kita akan membahas mengenai kejahatan ekonomi perbankan yang dimulai dengan apa itu bank. Bank merupakan industri jasa yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat dan merupakan badan atau lembaga keuangan yang tugas utamanya menghimpun uang dari pihak ketiga sampai perantara untuk menyalurkan permintaan dan penawaran kredit pada waktu yang ditentukan. Jadi, menurut J.M. Ferencz Stewart, bank adalah badan yang usaha utamanya menciptakan kredit yang bertujuan memuaskan kebutuhan kredit baik dengan alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan mengedarkan alat-alat penukar berupa uang dirham. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Apa itu kejahatan ekonomi perbankan? Tindak pidana perbankan adalah tindakan baik berupa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang menggunakan produk perbankan sebagai sarana tindakan pelaku atas produk perbankan sebagai sasaran tindakan pelaku yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana oleh undang-undang secara legal dan formal atau yang ditetapkan sebagai tindak pidana oleh Undang-Undang Perbankan Indonesia Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kejahatan ekonomi perbankan. Yang pertama, ada pencucian uang. Yang kedua, ada penipuan perbankan. Yang ketiga, ada korupsi dalam perbankan. Yang keempat, insider trading. Dan yang kelima, kejahatan teknologi dan cybercrime. B. Dasar hukum kejahatan ekonomi perbankan di Indonesia. Di dalam dasar hukum kejahatan ekonomi perbankan Indonesia ada terdapat beberapa undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Undang-Undang Pasar Modal. Yang berikutnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ada beberapa peraturan tambahan yang mengatur sektor perbankan di Indonesia. Berikutnya adalah Peraturan Bank Indonesia atau PBI, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK, Peraturan tentang Anti Money Laundering, dan yang terakhir Standar Internasional. C. Faktor penyebab kejahatan ekonomi perbankan Indonesia.
serta faktor yang menyebabkan kejahatan ekonomi perbankan Indonesia melemah, yaitu lamanya sistem pengawasan, ketidakefektifan regulasi, keterlibatan korupsi dan praktek nepotisme, peningkatan kompleksitas teknologi, rendahnya kesadaran dan etika profesional. D. Dampak kejahatan ekonomi perbankan di Indonesia. Ada beberapa dampak yang terdapat di dalam kejahatan ekonomi perbankan Indonesia, yaitu terhadap sistem perbankan, terhadap perekonomian, terhadap dampak sosial dan politik. E. Upaya pencegahan dan penanganan kejahatan ekonomi perbankan di Indonesia. 1. Peran pemerintah dalam pencegahan. 2. Peran institusi perbankan dalam pencegahan. 3. Meningkatkan pengawasan dan regulasi. 4. Penegakan hukum dan kerjasama dengan lembaga terkait. F. Analisis kasus kejahatan ekonomi perbankan di Indonesia. Kasus Bank Bali. Kasus yang terjadi pada tahun 1997 ini berawal ketika pemilik Bank Bali, Rudy Ramli, kesulitan menagih piutang atas Bank Umum Nasional dan Bank Dagang Nasional Indonesia dan Bank Tiara yang bernilai sekitar 3 triliun. Hingga ketiga bank tersebut masuk ke Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN, tagihan tersebut tidak membawa hasil. BPPN juga tidak mengabulkan tagihan itu dengan alasan penagihan terlambat diajukan ke BPN. Merasa tidak bisa mencairkan dananya, Rudy menggunakan jasa PT Era Giat Prima yang saat itu dipimpin oleh Setia Novanto sebagai direktur utamanya. Perjanjian pengalihan kasih piutang ini pun ditekan pada Januari 1999. PT Era Giat Prima ternyata menggunakan kekuatan politiknya untuk mensukseskan proyek ini. Terjadi pertemuan rahasia antara Ketua Dewan Pertimbangan Agung Arnold Baramuli, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Tande Abe, Syahril Sabirin, Wakil Ketua BPPN Pande Lubis, petinggi PT Era Giat Prima dan Wakil Direktur Utama Bank Bali Firman Sued Jahja yang membicarakan soal penarikan duit dari BPPN. Setelah pertemuan tersebut, Bank Indonesia dan BPPN tiba setuju mengucurkan dana kepada Bank Bali yang berjumlah 905 miliar, namun Bank Bali hanya mendapatkan 359 miliar, sedangkan sisanya 550 miliar masuk ke rekening PT Era Giat Prima. Keganjilan ini terungkap ketika pakar hukum perbankan Pratjoto mengungkap kasus ini. Pratjoto mengatakan bahwa fee tersebut terlalu besar dan janggal. Satu persatu keganjilan di balik pencairan duit itu pun terungkap. Kasus itu misalnya tidak diketahui oleh BPPN, padahal di saat disepakati Bank Umum Nasional dan BDI ini sudah masuk perawatan BPPN. Kasus tersebut juga tidak dilaporkan ke BPPAM dan PT Bursa Efek Jakarta, padahal Bank Bali sudah masuk bursa. Kejanggalan lain yaitu justru Bank Bali yang membayar fee kepada PT EGP. Bank Bali seharusnya mendapatkan uang atas penjualan piutang tersebut, bukan membayar kepada PT EGP. Jika PT EGP hanya bertindak sebagai negosiator terhadap BPN agar tagihan Bank Bali kepada BPN dapat dicairkan, maka tidak perlu dilakukan perjanjian kesi antara Bank Bali dengan PT EGP. Sadar pembayaran piutang tersebut bermasalah, maka BPN pun memutuskan untuk melakukan pembatalan terhadap kesi piutang yang dilakukan oleh Bank Bali tersebut. Analisa kelompok terhadap kasus Bank Bali. Berikut adalah beberapa poin analisis kelompok kami terhadap kasus ini. 1. Piutang tidak tertagih. Kasus ini bermula dari kesulitan Rudy Ramli, pemilik Bank Bali, dalam menagih piutang senilai 3 triliun dari Bank Umum Nasional, Bank Dagang Nasional Indonesia, dan Bank Tiara. Ketidakmampuan menagih piutang tersebut memicu langkah-langkah ilegal yang diambil untuk mencoba memperoleh dana. 2. Penggunaan jasa PT Era Giat Prima. Rudy Ramli menggunakan jasa PT Era Giat Prima yang dipimpin oleh Setia Novanto untuk membantu mencairkan piutang tersebut. Perjanjian pengalihan cesi piutang ditandatangani pada Januari 1999. PT Era Giat Prima kemudian menggunakan kekuatan politiknya untuk mempengaruhi proses pencairan dana. 3. Pertemuan rahasia. Terdapat pertemuan rahasia antara beberapa pihak yang terlibat dalam kasus ini, termasuk Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Wakil Ketua BPPN, dan petinggi PT Era Giat Prima. Pertemuan tersebut membahas penarikan dana dari BPPN dan kemungkinan keterlibatan Bank Bali. 4. Pencairan dana yang tidak proporsional.
Setelah pertemuan tersebut, Bank Indonesia dan BPPN secara tiba-tiba menyetujui pencairan dana kepada Bank Bali sebesar 905 miliar. Namun, hanya sebagian kecil yang diberikan kepada Bank Bali, sedangkan sisanya dialihkan ke rekening PT Eragiat Prima. Hal ini menimbulkan kecurigaan terhadap motif sebenarnya di balik pencairan dana ini. 5. Jesi piutang yang tidak dilaporkan. Jesi piutang antara Bank Bali dan PT Eragiat Prima tidak dilaporkan kepada BPPN, Bapepam, dan PT Bursa Efek Jakarta atau BEJ. Padahal, Bank Bali sudah terdaftar di bursa. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran hukum terkait kewajiban pelaporan dan transparansi. 6. Pembayaran fee yang tidak wajar. Bank Bali seharusnya mendapatkan pembayaran atas penjualan piutang kepada BPPN. Namun justru Bank Bali yang membayar fee kepada PT Eragiat Prima. Ini menimbulkan kecurigaan bahwa perjanjian cesi piutang tersebut digunakan untuk mengalihkan dana ke pihak-pihak terkait tanpa alasan yang jelas. 7. Pembatalan cesi piutang. Setelah adanya kecurigaan dan kejanggalan dalam pencairan dana, BPPN memutuskan untuk membatalkan cesi piutang yang dilakukan oleh Bank Bali. Hal ini menunjukkan bahwa ada pelanggaran dan praktik ilegal yang terjadi dalam kasus ini. Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa kasus kejahatan ekonomi perbankan yang melibatkan Bank Bali menunjukkan adanya praktik ilegal dan penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan berbagai pihak terkait. Beberapa hal yang dapat diidentifikasi dari kasus tersebut ialah yang pertama kasus korupsi dan nepotisme, yang kedua penyalahgunaan proses pencairan dana, yang ketiga pelanggaran hukum dan ketidakpatuhan regulasi. 4. Kerugian keuangan bagi Bank Bali dan negara, penyalahgunaan dana dan pembayaran fee yang tidak wajar berdampak pada kerugian keuangan bagi Bank Bali dan negara. Dana yang semestinya digunakan untuk pemulihan perbankan atau pembayaran piutang justru dialihkan ke pihak yang tidak berhak. 5. Ketidakpercayaan terhadap sistem perbankan. Kasus ini memberikan dampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Kejahatan ekonomi semacam ini dapat merusak integritas dan reputasi industri perbankan secara keseluruhan. Nah, demikianlah presentasi pembahasan kelompok 16 kelas LNP dengan pembahasan kejahatan ekonomi perbankan. Semoga video pembahasan materi kejahatan ekonomi ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi kami dari kelompok dan juga bagi sekalian mendengarkan video. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang salah dalam presentasi video ini, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.